Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Apa kabarnya kalian semua? Apakah kalian dalam keadaan sehat semua ya? Atau kalian dalam keadaan nangis di pojokan? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan mungkin buat teman-teman semua yang hari ini kurang enak badan, semoga kalian lekas diberi kesembuhan agar bisa beraktivitas seperti biasanya. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana kali ini kalau kita updatekan daripada sektor kripto. Nah, dari segi market cap kita udah jelas lah ya. Di sini masih dalam kondisi minus teman-teman ya, ketika video ini dibuat masih dalam kondisi minus. Dari segi VAR and Greed Index juga masih dalam kondisi dalam kondisi fear lah. Orang-orang itu cenderung takut lah untuk masuk sektor kripto ya. Mereka cenderung takut ya, dan akhirnya apa, membuat pergerakan harga daripada induk daripada kripto itu sendiri, yaitu Bitcoin, mengalami penurunan ya. Kalau Bitcoin mengalami penurunan, maka kita juga bisa melihat teman-teman ya, altcoin juga mengalami penurunan, dan semoga saja nanti teman-teman Bitcoin itu bisa grow up kembali sampai di range harga 65.000 something ya teman-teman ya. Oke. Terus dari Memescoin sendiri ya, kita update juga teman-teman dari Memescoin, apakah penurunannya jauh lebih gila atau penurunannya sama kayak altcoin utilitas gitu kan. Dimana kalau kita lihat teman-teman ya, sebenarnya ya nggak terlalu parah juga ya, sama seperti Memcoin utilitas, dimana persentase untuk Dogecoin 0,84% untuk penurunannya ini hitungan dalam 24 jam terakhir sekitar 1,88 sampai di 2%-an ya. Ya cukup parah juga sih, seperti PP ya, ini sekitar 8,50% teman-teman. Terus di sini WIF sekitar 6,15%, Bong 10% teman-teman. Terus di sini ada Floki ya, Popcat, terus di sini ada Bread, Mock, dan masih banyak lagi altcoin lainnya yang mengalami penurunan termasuk untuk Dox ya. Cuman di sini yang perlu saya ingatkan teman-teman, kalau kalian ada dana dingin, silahkan manfaatkan momentum seperti ini. Oke, jangan seperti kemarin tuh, ketika seperti Shiba Inu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, berbondong-bondong tuh tanya, Bang masuk udah telat belum ya? Bang masuk telat nggak? Bang masuk masih bisa naik nggak? Kemarin waktu turun kemana aja? Sebenarnya waktu turun seperti ini, waktunya kita untuk akumulasi. Entah kalian mau akumulasi dari sektor Memcoin, EI, RWA, atau token utilitas lainnya, itu hak Anda ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi sesuaikan aja lah ya, kalian riset sendiri aset-aset yang kalian incar. Sebenarnya momentum seperti ini pas untuk kita melakukan DCI kalau kita ada dana dingin. Lantas bagaimana buat kita yang nggak ada dana dingin? Jangan dipaksakan untuk DCI teman-teman. Cukup kalian hold aja dan nikmati ke depannya ya. Oke, kali ini ada sedikit informasi nih untuk token PP atau komunitas PP ya. Kita bahas bareng-bareng lah ya. Nah, di sini teman-teman ada sekitar open interest ya PP sebesar 14,2 triliun, mengimbangi penurunan harga sebesar 12%. Nah, di sini teman-teman ada open interest PP, ini nilainya cukup signifikan sekitar 14,2 triliun ya. Nah, di mana apa maksudnya? Kita langsung bahas ya. Jadi minat terbuka ya, PP membuktikan sentimen berikutnya berkelanjutan ya. Nah, di sini kalau kita tafsirkan bersama-sama, di mana realitis Oktober teman-teman itu menjadi apa ya? Oktober gitu ya. Pasar yang lebih luas berubah menjadi Rektober teman-teman ya, karena apa? Likuiditas pasar mencapai di area 540 juta US dollar. PP menjadi sorotan di dunia coin meme meskipun harganya turun lebih dari 12%. Dan di sini dalam 24 jam menjadi di area 9588. Meskipun matriks ini menunjukkan penurunan besar, investor telah menemukan penelipuran ya, pelipur lara lah ya, intinya menemukan penawar kegalauan gitu teman-teman ya, dalam angka open interest atau OI ya teman-teman ya, menurut data CoinGlass. Nah, jadi di sini turunkan harga PP semakin baik ya, turunkan harga PP semakin baik. Apa maksudnya? Turun harga PP kok semakin baik gitu kan? Nah, investor PP sangat antusias dengan koin tersebut karena apa? Penurunan harga tampaknya memicu tren akumulasi baru. Pada saat penulisan OI PP 24 jam naik sebesar 14% dengan total 12,2 triliun token yang dipertaruhkan teman-teman ya.
Terus di sini kalau kita lihat bersama-sama, meskipun indikator ini sangat fluktuatif, indikator ini menggarisbawahi bagaimana investor menganggap penurunan harga sebagai diskon besar untuk membeli PP. Seperti yang saya bilang di awal-awal tadi, teman-teman ya, bahwasanya ketika terjadi bear market, bahwasanya terjadi penurunan merah merona-rona alias meronta-ronta seperti ini, apalagi penurunannya cukup signifikan seperti PP kali ini sekitar 8 ya sampai 10%-an teman-teman ya. Itu momentum yang pas sebenarnya untuk kita melakukan akumulasi atau melakukan DCI, dollar cost averaging. Kalaupun kita memiliki dana dingin, kalau kita nggak memiliki ya jangan dipaksakan, itu tadi teman-teman ya. Nah, manfaatkanlah momentum seperti ini, jangan sampai seperti kemarin tuh ya, banyak juga yang bertanya, Bang, untuk masuk ini masih ada potensi untuk naik nggak ketika PP udah menyentuh di kepala 11 ya kan. Terus masih bisa nggak Bang untuk masuk saat ini, masih bisa naik lebih tinggi lagi nggak Bang, ada koreksi lagi nggak ya. Jangan sampai hal-hal tersebut terulang lagi. Manfaatkanlah ketika penurunan, karena rata-rata gini teman-teman ya, pemain retail dan menengah ke atas itu beda mindsetnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Pemain retail ya itu cenderung takut masuk ketika harga turun. Ketika harga turun seperti ini mereka takut masuk. Tapi ketika harga udah membentang tiang hijau, harga udah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, mereka berbondong-bondong berani untuk mengambil resiko yang jauh lebih tinggi, teman-teman. Mereka berani untuk masuk. Tapi untuk pemain wealth ya, atau orang-orang yang menengah lah ya, itu rata-rata mereka akan ngambil posisi selling ya ketika harga naik, tapi mereka nggak masuk, mereka jual dulu tuh ya, namanya scalping, mereka jual dulu ya, jual, koreksi, masuk lagi secara tidak langsung mengakumulasi aset gitu teman-teman ya. Jadi ya mindset kita harus ikut dengan para wealth, sebenarnya seperti itu. Wealth mulai melakukan DCI dengan harga penurunan, ya kita ikutin aja alurnya seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi di sini teman-teman ya, data tarik PP. Nah, dalam jangka panjang merupakan nilai jual utama yang dimanfaatkan oleh para investor seperti yang ditunjukkan oleh kenaikan open interest ya. Jadi matriks PP sendiri lainnya yang perlu diperhatikan adalah sebagian besar metrik kinerja beragam pada saat volatilitas pasar yang intens. Namun untuk PP, data into the block menunjukkan bahwa jumlah total alamat aktif harian telah melonjak sebesar 9,51% menjadi di area 3,3 ya, 3.380 dalam semalam gitu teman-teman ya. Jadi ya manfaatkanlah ya selagi masih ada kesempatan. Kalau ditanya apakah PP memiliki potensi untuk ke area Rp1 Bang, potensi selalu ada, ilmu pasti nggak ada teman-teman ya, keyakinan pasti ada. Kalau saya yakin PP bisa ke Rp1, cuman ya belum tahu nih ya, belum tahu kapan dia akan ke situ. Cuman yang perlu kita ketahui adalah cryptocurrency itu ya itu tadi teman-teman ya, apa yang seharusnya mungkin malah jadi nggak mungkin, dan apa yang seharusnya tidak mungkin bisa jadi mungkin. Tahu kan, paham kan sampai sini ya? Kayak Shiba, nggak ada yang menyangka Shiba dulu bisa ke area Rp1 dengan total supply 1 kuadriliun ya di awal-awal dia launching. Tapi ternyata Shiba membuktikan dengan caranya dia, dengan minat para wealth teman-teman, ternyata dia jebol di area Rp1 something. Dan semoga saja PP bisa ke situ juga dalam waktu dekat. Oke, mungkin ini dulu ya sedikit informasi tentang PP. Semoga bermanfaat dan salam cuan.